Allah itu mempunyai Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mempunyai 99 nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau bahasa umumnya Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa At-Taubah tidak dikasih Bismillah? Ayo, mengapa? Mengapa? Nanti nggih? Alhamdulillah, berarti seiling. Kita bahas lagi. Mengapa At-Taubah gak pakai Bismillah? Mulai awal sampai akhir. Kalau ceritanya saat ini, alhamdulillah ini Ustaz itu benar siapa nih? At-Taubah. Karena Allah punya Rahman Rahim diberikan kepada Rasulullah. Nah dari itu dalam surat Ali Imran ini kita sampai belajar tafsir tematik. Kalau engkau kita semuanya mencintai Allah, harus mencintai dulu Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya Allah diberikan kepada Rasulullah. Buktinya apa? Cintanya Allah diberikan kepada Rasulullah itu di surat At-Taubah. At-Taubah itu ada bismillahnya, tapi bisa diakhirkan di surat 128 sampai 19. Itu adalah bentuk Rahman Rahimnya Allah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu diberikan jenengan Rasulullah. Data cinta Rasulullah pada kita itu jauh lebih besar daripada kita mencintai Rasulullah. Yang anak bang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Walaupun 1 juta satu hari, masih tidak ada apa-apanya. Masih lebih besar cinta Rasulullah pada kita. Subhanallah. At-Taubah sebenarnya mempunyai Bismillah, namun diberikan kepada Rasulullah, diakhirkan untuk berbagi kita. Modelnya itu apa nih? Kalau kita multi level, itu Allah nomor 1, Rasulullah, baru kita. Kita buka. Alhamdulillah, saya itu benar 100%. At-Taubah surat 9 ayat 128 sampai 129 yang dibawas oleh Ustaz Qarabau. At-Taubah. Alhamdulillah niki kalau seneng niki berarti ngaji niki 2 arah, boten vakum. At-Taubah surat 9 ayat 128 sampai 129. Ini saya dibaca oleh Ustaz ini. Jadi jangan biar tahu nek Ustaz maca niki, jangan biar tahu sejarahnya, biar tahu tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy hingga sana yang agung. Subhanallah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Raufur rahim, raufur. Raufur itu kasih, rahim saya. Bersama tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu pilihannya Allah, diberikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah diberikan oleh kita. Nanti jenengan mau sholawat 1 kali, kata Rasulullah tadi hadis dibalas oleh Allah 10 kali, Pak. Saking apa nih? Rasul saking makhluk yang paling termulia. Nggih. Jadi kan biar tahu, nek jenengan kalau ada imam ustaz membaca ayat ini, berarti sama nih ya Allah tadi Rasulullah itu sangat menginginkan iman. Sangat dirindukan untuk sampai umat Rasulullah yang terakhir ini mlebu neraka. Dengan semangat Maulid Nabi, kita belajar baik, belajar meneladani Rasulullah. Ini ayatnya, Raufur Rahim.
itu diberikan Allah kepada Rasulullah, Rasulullah diberikan kepada kita. Supaya kita ini jenengan ini iman. Ya gak apa-apa salah. Dosa iki aja kok terlalu terus no. Ayo coba mulai kula niki alhamdulillah diberikan pemahaman, diberikan hikmah bahwa bismillahnya At-Taubah itu di akhir surat At-Taubah diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah ditransfer kepada kita. Sing gelem, sing ikut, sing mau, sing mengakui, sing Islam, sing iman. Nggih. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah itu jauh sangat mencintai kita sedoyo. Nggih. Niki tafsirnya. Sampai Allah itu loh. Sholawat Nabi. Mau jenengan nanti kan dulu pernah saya berikan apa? Napa niku? Jenengan pernah? Tasbih digital? Pernah? Terus sampai tanggal. Ping pinten sampai selawat Nadia atau salawat Jibril? Ping pinten? Ente sing pinten? Alhamdulillah, yang terbanyak. Alhamdulillah. Yurofil sing eling nggih. Lah niku tujuannya sampai napa? Jenengan walaupun 5.000 1 juta satu hari, itu masih jauh Rasulullah mencintai jenengan. Dijawab oleh Rasulullah salam jenengan. Sallallahu alaihi Muhammad. Puni bentuk rasa rahman rahimnya Allah pada Rasulullah itu di tafsir di Al-Ahzab 56. Bel-Ahzab balik. Loh, surat ke-33 ayat 56. Ini kira bentuk rahman rahimnya Allah diberi oleh Rasulullah. Terus Bismillahirrahmanirrahim itu dikasih belakangnya terakhir surat At-Taubah. Itu bentuk rahman rahimnya Allah pada Rasulullah. Ini bukti bahwa Allah itu mencintai Rasulullah, sangat cinta, makhluk yang cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di atas semua surat itu sebenarnya ada bismillahnya. Namun rahasia supaya manusia itu berpikir dan tidak semua orang tahu bahwa bismillahnya At-Taubah itu diakhirkan di surat paling akhir, yaitu bentuknya sama tafsirnya Raufur Rahim, sama maksudnya, yaitu Rahman Rahim sama Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang, pengasih dan penyayang. Subhanallah. Pertanyaan sekarang, bukti bahwa jenengan ini kalau cinta Rasulullah, mahabbah, ittiba Rasul, minjem itu seluruh dunia, mulai masjid, musola, sekolahan, harus memperingati. Semua tidak ada. Kalau mencintai mahabbah, ittiba Rasul, pasti akan merayakannya. Walaupun mereka tidak merayakan, sebenarnya itu dalam getar hatinya menginginkan, ingat dan ingat. Karena Nabi adalah cahaya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita cuma panggilan cahaya. Ya? Pertanyaan tadi, bukti jenengan kalau mahabbah, mencintai Allah dan Rasulullah, ini kelihatan bukti. Mencoba, kenapa? Bukti jenengan. Wis gak usah pertanyaan nih, langsung mawon. Ciri-ciri orang yang mahabbah, mencintai Rasulullah, cinta Rasulullah, cinta Allah, iman Rasulullah pada Allah, itu mempunyai 4 ciri. Ditafsir di surat Al-Fat yang terakhir, ayat 29. Surat 49 insyaallah 48 ayat 29. Bukti manusia yang dekat dengan Rasulullah, manusia yang diakui umatnya, yang akan mendapat syafaat Rasulullah itu ada 4 macam kriteria.
ada 4 macam persyaratannya. Kita mulai. Ketemu? Tidak terpecah jenengan sebelah kanan paling atas. Ini Pak Sinten. Betul? Kanan atas. Ketemu? Kanan atas. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil karzan in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaghlaqa fastawa ala suqihi yu'jibuz zura aliyagidha lihumul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun azima. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah tidak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Tema hari ini karena dengan semangat ittiba Rasul, Maulid Nabi, kelahiran Nabi, kita belajar baik. Barang siapa yang belajar baik dan melakukan kebaikan, janjinya Allah ada ampunan pahala yang besar. Ciri-ciri pengikut Rasulullah. Ciri ini, sing ikuti Rasulullah itu mempunyai ciri. Ada 4 ciri. Orang yang nanti bersama ma'a Rasulullah, termasuk Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu bersama, besok bersama Rasulullah. Kalau ini dulu waktu para sahabat yang dekat dengan Rasulullah seperti ini, mengkaji seperti ini, itu adalah orang yang pertama bersifat asidda alal kufar, keras tegas pada orang kafir. Tanda kutip, ada 2 kafir, kafir harbi dan kafir zimmi, baik dan jahat. Yang kedua, mempunyai sifat ruhama ubainahum, kasih sayang sesama muslim, walaupun beda pendapat, beda mazhab, beda firqah, beda golongan, beda imam. Ini Muhammadiyah, ini NU, ini Tabligh, HTI, Salafi. Yang penting kalau muslim, Allahnya satu, Rasulnya satu, Muhammad, ikhwana, bersaudara. Harus ruhama ubainahum, gak boleh saling bermusuhan. Yang ketiga, rukaan sujadah. Pengikut Rasulullah yang bersama Rasulullah itu, yang dalam syafaatnya, yang menjadi umatnya diakui Rasulullah itu, dia itu cirinya sholat, menjaga salat 5 waktu, ma'a, bersama-sama berjamaah. Yang keempat, min asari sujud, ada bekas sujudnya. Oh si ngomong, halo, berarti gosong, sapito, sapelana, itu cuma tempelan saja, nggak umum, nggak khusus. Kita mulai, kita onceng satu persatu. Ada 4 kriteria yang diakui ma'a nanti bersama Rasulullah, yang mendapat syafaat jatuh umat Rasulullah. Asidah al-kufar, ruhama ubainahum, ruka'an sujadah, min asar sujud. Yang pertama, asidah al-kufar, keras tegas pada orang kafir yang harbi.
yang jahat, yang benci, yang memusuhi, yang bikin resek, yang menghina umat Islam, yang membakar Al-Quran. Kita harus sidda al-kufar. Kita harus benci, perang. Boleh. Loh, Pak Mano kok provokator? Bukan, ini tekstual ayat kok dikira dipedot. Pak Mano tidak perang kok? Bukan, karena ada sebab akibat. Kafir yang harbi, kafir yang jahat, yang benci, yang memusuhi, harus tegas dan keras. Bunyi dalil di tafsir surat Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat 190. Jangan kutip, tegas keras pada kafir harbi. Ini orang Islam mengaku, ojo keren-keren. Itu salah amat, salah ayat, salah menurut ayat. Nek kafir, musyrik, munafik, jahat, benci, musuhan, kita sapu, kita beli. Yang tidak tahu, belajar baik itu kudu ono dalile. Belajar baik kok menengai, disakiti menengai, enggak. Kita maafkan kalau sesama muslim. Oke? Kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya fisabilillah wa qatilu. Lho niki ayatnya Allah sing ngongkon, bukan tukang buah lho nggih. Engko diartikan, Pak Mano provokator, ngejak perang tok, resep, bikin apa nih boten. Allah yang nyuruh. Kalau ada niki tak boten aku jenengan. Ada seorang yang akan menghapus ayat-ayat perang. Maunya Quran dihapus, di napa? Di amandemen. Apa amandemen? Dirubah kayak Injil. Tidak bisa. Quran nggak bisa dirubah. Allah yang memeliharanya. Quran bahaya, radikalisme. Orang-orang munafik, kafir, musyrikun, munafikun, kafirun itu mau mengubah nih ayat ini. Wa qatilu mau dirubah, mau dihilangkan, diamandemen. Lah, kok marah-marah? Belajar baik. Biar mereka tahu bahwa kita itu ruhamah bainal umat muslim. Tapi kalau ada asyid al-kufar, lalu Allah sih ngomong nih, Rasulullah sih ngomong, kita ini balas sejarah ngapain Rasulullah umat apa nabi ini bertahun-tahun diperingati, gak panggung besar, gak musik macam-macam, gak ada, tapi gak paham apa yang dilakukan Rasulullah. Niki, wakotilu mau dihapus di amandemen orang kafir, musyrik dan munafik. Ojo ini ayat radikal. Nah, ini adalah khusus kafir yang harbi, kafir yang jahat, yang benci, yang musuh pada kita. Munafik juga gitu. Munafik itu ada yang lemah lembut, Ustaz. Saya itu gaya munafik tapi lemah lembut, halus, loh, kayak gelepong, halus, kanji dan halus, sampai kepleset. Jadi munafik itu harus yang halus, harus yang harbi. Nih, paham ya? Jadi ini adalah ayat nek takoni lho jan Allah iki wakotilu. Nah, masih tafsir modalnya apa ya wis iki? Lah ngono sih gak tau ngerti lho. Nggih kok anu tas ya Allah. Jadi nek sampean anu alhamdulillah. Niki bukan sembarangan lho, ini belajar kami. Belajar api kudu ilmu nih. Belajar banyak harus punya ilmu, nggih. Niki adalah tafsir asyid al-kufar sing harbi, sing jahat, sing benci, sing musuhan pada kita. Awak dhewe wis apik dimusuhi ae, diinjak-injak, Al-Qur'an dibakar, wis macem-macem, disakiti, dijajah secara ekonomi. Nah, beras sampai larang sama sahabat. Gara-gara apa? Karena para pedagangnya, para konglomeratnya sangat jahat. Jadi sama siapa? Bocan halus. Orang-orang kafir munafik munafikun itu menganggap kita lah orang kelas dunia kelas 3. Dianggap budak kita ini. Mereka itu raja. Yahudi Nasrani itu menjadi apa? Penduduk nomor 1. Ingin menguasai, menjajah. Sama dipolitisir zaman. Tak bocoran sama ini. Bukunya ini tak bocoran. Kulo gak ada buku Yahudi. Pernah saya ini, apa jadi ini?
seminar, bedah buku sama Gus Lutfi, guru saya. Jadi saya tahu karakter Yahudi Nasrani di sini. Alus garapane. Sampeyan nggak tahu cocok kita apa yo? Tertipu sampean. Gayanya sumbangan. Kayak beras sembako. Di saat adzan, supaya sampean nggak sholat. Niki. Saya tahunya kafir munafikun asdal kufar dari sini. Alus garapan. Biar tahu. Jadi buat sembarangan ini ngasih temen nih, risiko mati syahid. Ya. Yang kedua, ada kafir yang zimmi, kafir yang baik pada kita, yang bermuamalah dengan kita. Contoh orang Chinese seperti saya, sering kulaan buah ini sing ada gudang, gak orang ya. Biasanya kayak anggur apel itu sing dulu itu orang-orang Chinese, orang-orang Hindu, orang Bali. Kalau ini, maaf, tolong ambilkan dulu. Ini yang jual orang Bali, tapi baik dia, kafir zimmi, gak boleh dimusuhi. Kita bermuamalah, saling tijarah, berdagang, gak boleh dimusuhi. Nah, justru orang Islam tidak dimusuhi, timbangannya dilongi, ya, al-mutafifin, kalau berdagang. Justru saya tahu orang Bali yang baik itu jujur, berbakar kontaminasi terkontaminasi oleh wes ruwet, timbangannya saya jeglek minimal 2 kilo Pak Jani, 2 kilo sebelum ditimbang 2 kilo hilang, dulu petine sampean. Tapi maafkan mereka kafir zimmi yang dengan kita, soalnya gak musuhan, dia berbaik hati, dia dagang dengan kita. Ya apa? Rasulullah itu pernah hutang pada Yahudi. Halo, Rasulullah pernah hutang pada Yahudi, baju pernah digadekan dengan gandum. Pundi dalilnya kalau kita disuruh berbuat baik pada kafir zimmi? Ditafsir di Al-Qasas surat 28 ayat 77 sebelah kiri paling bawah. Dan Musa menjadikan baik pada kafir zimmi, nggak boleh kerang-kerang. Cici kalau sing harbi mau. Ini kok padahal mulai belajar baik kok sing mana-mana ya. Nah, mboten nggih. Karakter banyak. Insyaallah pokoke kula niki mboten jalan. Supaya sampeyan cik paham. Jadi kan cik paham terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa asim kama asanallahu wa asim kama asanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Subhanallah. Ini dalil. Wa asim kama asanallahu ilaika. Redaksi ayat berbuat baik pada sesama boten, tapi berbuat baik pada sesama manusia. Baik munafik, kafir, munafikun asal baik pada kita. Ini kayak kadang-kadang kan boten. Sepodo muslim, podo anune, soalnya sembahyang dipel, salaman gak oleh, sholatnya gak dapat juta gak sholat. Dan itu dari itu kan di. Kalau nggak dimiliki, dia Pak Ustaz ini ada itu. Kalau itu kan buah bukan ayat ini kayak kalau sesama muslim, kudu hama ubahnya. Nanti terjawab. Jadi redaksi ayat ini disuruh kita berbuat sesama manusia. Mboten wala iki gak sembahyang digumbuli, kasih kayak berkat. Mboten nek sampeyan sembahyang sampeyan niku sembahyang nek tangga nek slametan ya kirim ana sing rata. Kaya dibelah benjat, siji kira enggak aduh, sakno sing diarah cilik. Nek kula mboten anak cilik gak apa-apa. Soale apeme iku nek anak cilik nangis. Halo, gara-gara gak sembahyang, kok sembahyang kalau maca masjid gak tahlilan, gak selawatan, gak tibaan, gak dikirim berkat. Pengatasnya berkat lho.
Islam, masuk Islam ini. Ya Allah. Orang ngaji nih. Tak tuturan lagi nih. Ya Allah. Barangnya ayatnya kafir dini, mau kafir, dikon api. Nggih. Dari niki wa asing kama asallallahu ilaika, dan berbuat baik kepada sesama manusia bagaimana Allah berbuat kita. Nah, Allah baik lagi, ya Allah harus belajar baik. Melalui kita tema hari ini belajar baik. Saya bukan orang baik, cuma saya menyampaikan ayo kita belajar baik. Nggih. Deal 1 Asida Al-Kufar. Wah niki rada anu nggih, sing penting kita sami. Benjing sampean diundang peringatan Maulid Nabi. Kita di sini juga Maulid Nabi, lebih dulu kita. Dan tafsirnya lebih jos. Kita lebih mengenal karena ayatnya jelas. Wis gak guyu-guyuan. Wis gak macam-macam, niki langsung tekstual ayat. Yang kedua, kalau kita ingin diakui Rasulullah sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya, yang kedua adalah ruhama ubainahum, kasih sayang sesama muslim walaupun beda pendapat, apalagi beda pendapatan. Gara-gara melarat, gara-gara gak anu, levelnya gak anu, kita harus ruhama ubainahum. Walaupun kita beda pemahaman, kita beda mazhab, beda imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu sama umatnya Rasulullah. Ojo njaluk paling bener dewe, nek kayak bismillah gak sah, kayak bismillah gak sah, sing bener sing endi? Pakai kunut gak oleh, sing di bener sing di. Ya bapak pakai kunut, bapak sing kunut. Sing bismillah jahat ya bapak, sing siri ya bapak. Oh dirasani. Soalnya ada 70 hadis masalah sholat. Sembahyang sholat itu ada hadisnya. Ada riwayat Allahu Akbar, bismillah siri, bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam hati, ada yang gak pakai, ada 4 macam. Kurang mocoy. Nek gak bismillah jahat, sesat, ojo dibawa iku, bahaya, radikalisme. Sing ngono yang sing duwe pemahaman bismillah jahat berbanter-banter, yo ojo ngono daline. Sama-sama punya dalil. Halo. Momen Maulid Nabi, kita harus ikhwana, ruhama ubainahum. Sing bismillah jahat monggo, sirih monggo, tahlil monggo, yasin monggo, tidak monggo. Sing gak apa, ya monggo, ojo dibaido. Gak gelem tahlilan dianggap sesat, gak gelem tibalan sesat, gak dolan sesat. Sing bener sing ndi? Ngomong umat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mulutnya tok tapi hatinya kejem, jahat. Ini kita nih. Nggih. Nek jenengan aku Islam muslim, walaupun beda pendapat, beda imam, beda guru ngaji, nggih, beda pemahaman, beda masjid. Adane keras, adane 2 kali Jumatan, tarawih 2-3, ada 11. Oh jadi apa itu? Sama benere. Dan ini mulutan, momen kita tuh nabinya satu, tapi kok berpecah belah. Padahal ayatnya apa? Nek jenengan iman teman, ini saya itu. Nek jenengan kulai iman teman sama Allah, diberikan rasa kasih sayang, ono hubungan batin, ngangeni. Punya dari ini di tafsir di surat Maryam surat 19 ayat 96. Wah semangat teman, belajar baik tapi usah marah-marah. Siapa? Belajar baik, cek keren guys. Ayat 96. Maryam 96. Nek jenengan ngaku muslim, iman Islam, mengakui Rasulullah sebagai nabinya, mauludan nabi, harus